Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau mereview kembali sebuah in-ear nih dari KZ, yaitu KZ X HBB DQ6S. Jadi belakangan KZ lumayan seneng ya kolaborasi ya, karena seri ZX yang sebelumnya dia kolaborasi sama Crinacle dan sekarang dia akan kolaborasi sama HBB. Untuk harganya dari ZX Pro ini mirip ya, jadi keduanya mempunyai harga yang sekitar 300 ribuan kalau di marketplace di Indonesia. Jadi kita bahas aja yuk, kira-kira IM ini tuh oke nggak sih dari sisi sound quality-nya. Tapi sebelum itu, kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan akan gue bahas dari desain dan build quality-nya dulu. Jadi, kalau pertama kali gue melihat DQ6S ini, gue ngerasa dari sisi desain ini mirip banget sama ZX Pro. Yang membedakan adalah dari sisi size dan dari sisi plate luarnya ini ya. Jadi materialnya juga sama, untuk luarnya ini zinc alloy dan untuk bagian dalamnya ini berbahan resin plastik gitu. Yang berbeda adalah dari sisi desain luarnya, yang dimana DQ6S ini gue rasa kayak lebih minimalis gitu, desainnya flat terus nggak neko-neko ya karena simple banget. Sedangkan kalau di ZX Pro ini lebih kayak ada grafirnya dan dia lebih menonjol gitu ya dari sisi desainnya. Kalau gue sih, gue lebih suka desain dari DQ6S ini karena lebih simple. Terus untuk sisi atasnya juga dia mempunyai desain yang gue rasa sih ya mirip-mirip lah. Yang berbeda adalah di sini tuh kayak ada tulisan KZX HBB DQ6S gitu, sedangkan di sini polos. Ini warna yang unit yang gue pegang ini sama ya, warna-warna rose gold seperti ini. Kalau dari sisi size-nya sendiri, meskipun kalau dilihat dari mata ini kayak mirip banget, tapi nggak tahu kenapa ketika gue pakai dia ada kayak perbedaan. Yang dimana gue ngerasa DQ6S ini kayak lebih compact atau lebih kecil dibandingkan yang ZX Pro. Meskipun kalau buat di kuping gue ngerasa kayak ZX Pro ini kayak lebih nyaman karena bener-bener langsung nge-grab di kuping gue dan gak berasa capek ya untuk pendengaran jangka panjang. Di DQ6S ini juga gue ngerasa sih cukup nyaman dan gak masalah, tapi untuk grabnya itu gue rasa di kuping gue lebih nyaman di ZX Pro dibandingkan DQ6S ini, tapi perbedaannya menurut gue minor sih. Jadi untuk fittingnya gue rasa masih sedikit mirip, cuman ini kayak berasa lebih kecil sedikit aja dibandingkan ZX Pro. Kalau untuk paket pembeliannya gue rasa dapatnya sama. Kalian akan mendapatkan kabel bawaan yang seperti ini. Jadi ada dua jenis, ada yang mic version dan non mic version. Untuk kabel bawaannya ya standar KZ lah ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan kabel yang lebih baik, kalian upgrade aja ke kabel yang KZ yang seperti ini. Ini gue rasa juga kabelnya murah meriah kok. Kalau nggak salah sekitar 150-200 ribuan, tapi mempunyai build quality yang jauh lebih bagus. Tapi ini berat aja sih untuk sisi kabelnya. Dan untuk drivernya sendiri yang pasti berbeda. Kalau di sini KZ ngeklaim ada 3 dynamic driver, jadi ada 2 single 6 mm sama 1 dual magnetic 10 mm, yang dimana kalau di ZX Pro kan drivernya gado-gado ya, kayak ada balance armatur dan lain sebagainya. Jadi perbedaan driver tersebut otomatis akan berpengaruh ke perbedaan sound quality-nya, dan tuningannya pastinya keduanya ini pasti berbeda karena dituning dengan 2 orang yang berbeda selera pastinya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail, tapi sebelum gue membahas sound quality-nya, gue mau ngasih tahu dulu kalau gue ngetes keduanya ini menggunakan Shanling UA2 untuk main player-nya dan sebagai DAC ke smartphone gue. Jadi gue langsung aja gue bahas mengenai sound quality di antara keduanya ini. Jadi ketika gue pertama kali mendengarkan DQ6S ini, gue ngerasa dia sound quality-nya semakin jauh ya dengan yang biasa KZ kasih untuk tuningan suaranya. Jadi gue rasa DQ6S ini lebih mengarah ke arah warm, jadi dia lebih smooth kalau kalian bandingkan dengan ZX Pro. Meskipun ZX Pro ini aja udah yang bisa gue bilang udah cukup smooth ya untuk ukuran line up KZ, tapi gue rasa ini tuh mirip seperti kakaknya yang flagship KZ, yaitu KZ AST series, yang memang dia lebih ngeboost di sisi bassnya, terus lebih mempunyai karakter yang lebih warm dibandingkan ZX Pro ini. Kalau untuk teknikalitasnya, gua rasa sih DQ6S ini masih di bawah ZX Pro. Jadi kalau kalian ngomongin staging, kalau kalian ngomongin clarity, gua rasa ZX Pro ini lebih baik dibandingkan yang DQ6S ini.
Karena kedua tuningannya memang berbeda sih. Jadi kalau misalkan kalian biasa dengerin ZX Pro terus kalian dengerin DQ6S ini, pasti kalian akan merasakan untuk detail di high frekuensinya itu akan sedikit hilang, dan dia mempunyai bass yang jauh lebih menggelegar dibandingkan si ZX Pro ini. Jadi gua rasa DQ6S ini lebih pas bagi kalian yang pengen mencari bass yang lebih berasa, karena pastinya dynamic drivernya di sini tuh lebih ngasih emphasize di bass yang memang cukup berasa signifikan dibandingkan ZX Pro. Terus untuk vokalnya dia berasa lebih mundur, tapi dia lebih mempunyai bobot vokal yang lebih berasa tebal dibandingkan ZX Pro yang gua rasa lebih natural ya, atau lebih netral. Terus untuk upper mid-nya yang biasanya KZ tuh selalu ngasih kayak shouty gitu, di ZX Pro kan gue bilang masih berasa ya untuk shouty-nya. Sebenarnya di HBB DQ6S ini kalau untuk pendengaran sekitar 10 menit gue masih bisa merasakan adanya peak atau shouty di upper mid frekuensinya, tapi di sini tuh udah jauh lebih lebih sopan bisa gue bilang dibandingkan dengan ZX Pro. Jadi ini tuh tipikal IM yang bisa gue dengerin dalam waktu yang lebih lama dibandingkan ZX Pro, dengan catatan biasanya memang gue nggak terlalu cocok, atau bisa gue bilang gue nggak tahan dengan upper mid dari KZ ya. Tapi di DQ6S ini udah jauh lebih baik, jadi gue rasa di sini udah lebih smooth meskipun masih sedikit berasa untuk shouty di upper mid frekuensinya. Kalau untuk urusan treble seperti yang gue bilang itu lebih berasa roll off. Jadi kalau kayak dengerin petikan gitar atau misalkan suara-suara crash atau cymbal, di sini tuh kayak dia nggak bisa extend gitu. Sedangkan di ZX Pro ini kalian akan merasakan suara treble atau high frequency yang lebih berasa extend. Positif apa negatifnya ya tergantung ya, balik ke selera kalian. Kalau buat gua pribadi sih, kalau buat casual listening tanpa mempedulikan teknikalitas, gua akan lebih nyaman di DQ6S ini, karena ini tuh tipikal IM yang ya udah gua pakai dan gua bisa mendengarkan berbagai genre lagu dengan enak dan nggak bikin capek buat kuping gua. Sedangkan di ZX Pro ini, meskipun ketika pertama kali gua dengerin gue akan berasa lebih wah di ZX Pro, tapi ketika udah dengerin 10 menit, gue ngerasa kuping gue udah mulai capek dengan suara shout yang ada di sini. Dan ya kalau buat selera gue, mungkin gue nggak terlalu match aja dengan tipikal signature KZ yang masih berasa banget di ZX Pro. Meskipun ZX Pro ini udah way better banget dibandingkan dengan ZST dan lain sebagainya, tapi tetap di sini gue masih berasa shouty KZ tuh masih berasa banget. Sedangkan di sini udah jauh lebih baik. Yang kalau gue tarik kesimpulan sih, sebenarnya ini tuh kayak versi kere-hore-nya KZ AST. Jadi kalau kalian penasaran dengan suara KZ AST atau flagship KZ yang di atas 1 juta, ya ini mungkin gue rasa bisa cukup mewakilkan karakternya. Meskipun kalau dari sisi teknikalitasnya KZ AST pasti jauh lebih baik, karena dia mempunyai treble yang masih jauh lebih smooth tapi dengan detail yang lebih baik. Sedangkan di sini tuh dia nggak bisa sesmooth AST, meskipun dia juga bahkan nggak mempunyai detail yang sebaik AST. Jadi di luar teknikalitasnya, secara signature-nya gue rasa ini udah mirip ke KZ AST series. Jadi mana lebih baik di antara keduanya? Kalau buat gue secara casual, gue lebih cocok di HBB DQ6S ini. Tapi secara teknik gue rasa ZX Pro ini masih lebih baik sih dari sisi teknikalitas tersebut. Dan satu lagi perbedaannya adalah dari sisi sensitivity-nya, yang dimana di HBB DQ6S ini gue ngerasa dia lebih sensitif dibandingkan ZX Pro. Jadi dia akan lebih gampang kalian drive menggunakan apapun ya, misalkan langsung ke smartphone dan lain sebagainya. Karena dengan gue menggunakan UA2 ini aja, gue nggak lebih dari 50%. Biasanya gue cuma mendengarkan di sekitar 30% volume, udah cukup kenceng di DQ6S ini. Sedangkan kalau di ZX Pro ini mungkin sekitar 40-50%. Jadi mungkin sekitar 20% perbedaan untuk sensitivity atau loudness di antara keduanya ini, yang dimana DQ6S ini lebih enteng. Jadi kalau kalian punya ampli yang besar ya gua rasa kalian nggak akan cocok menggunakan DQ6S ini. Jadi itu aja yang bisa gua share dari DQ6S ini. Overall sih kalau gua cukup oke dengan
karakter yang dipunyai dari DQ6S ini, karena ini semakin jauh dari karakter KZ yang biasa gue denger di range harga di bawah 500.000, dan ya gue sih cukup positif dengerin suara dari DQ6S ini. Jadi sesuaikan dengan selera kalian, dan itu aja yang bisa gue sharing. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.